Perkenalkan, nama saya Fadadea Ananda Putri dengan NIM 2005520002. Perkenalkan, nama saya Aprilia Leni Pratiwi dengan NIM 2005520028. Saya Nurma Dwi Hapsari dengan NIM 2005520078. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadadea Ananda Putri dengan NIM 2005520002. Di sini saya akan menjelaskan tentang prediksi akurat penipuan asuransi menggunakan Decision Tree Classification dan Random Forest. Dibuat untuk memenuhi ulangan akhir semester, yaitu klasifikasi penipuan asuransi. Di sini saya menjelaskan bagian awal, kemudian nanti lanjutannya dijelaskan oleh teman-teman saya. Hal yang pertama dilakukan untuk membuat prediksi akurat penipuan asuransi menggunakan Decision Tree Classification dan Random Forest, yaitu kita harus menyiapkan data yang kita gunakan untuk dijadikan dataset, lalu dilakukan proses klasifikasi. Ini data dari spreadsheet, kemudian kita download dengan menggunakan CSV. Setelah kita download, maka kita masuk ke dalam Google, kemudian kita klik create, kemudian new notebook, kemudian kita upload data. Kita masukkan data yang kita download tadi dengan format CSV. Jika sudah masuk data, maka kita akan menghasilkan tampilan seperti ini, dan kita rename UAS klasifikasi penipuan asuransi. Lalu selanjutnya adalah mengimport library yang diperlukan untuk membantu proses klasifikasi. Import library yang digunakan yaitu ada Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, sama Plot. Kemudian pembacaan dataset. Ini jangan lupa kita mengimportkan library, kemudian kita klik sebelah kiri untuk kita run. Jika sudah, kita akan membaca dataset yang sudah diupload dengan mengkopikan. Ini adalah link dataset yang sudah kita upload tadi. Kemudian kita munculkan datanya, dan jangan lupa kita klik sebelah kiri untuk kita run dan menghasilkan hasil output yang tertera. Pada tahap ini, semua nilai tandanya dalam data frame akan digantikan dengan NaN. Ini berguna ketika ada nilai yang hilang atau tidak valid dalam data frame yang direpresentasikan oleh tanda tanya, dan kita ingin menggantikannya dengan nilai NaN agar mudah dikenali dan dapat dihapus atau diolah lebih lanjut. Kemudian kita dapat melihat berapa nilai yang hilang dilambangkan dengan tanda tanya. Jadi mari kita ganti dengan nilai yang hilang itu menjadi np.none. Nah, ini kita ketikkan df replace, kemudian ini tanda tanya dan np.none. Jangan lupa kita run sebelah kiri, kemudian kita masukkan deskripsi data yang sudah kita download tadi. Kita masukkan df descript, kemudian kita run dan menghasilkan output yang tertera. Ketika kita mendapatkan series yang menunjukkan jumlah nilai NaN dalam setiap kolom data frame, df ini berguna untuk mengevaluasi seberapa banyak nilai yang hilang dalam setiap kolom dan dapat membantu dalam pemrosesan lebih lanjut, seperti penghapusan atau pengisian nilai yang hilang.
Kemudian kita ketikkan df info untuk mengetahui informasi apa saja yang terdapat di dataset tadi. Kita klik run. Kemudian akan muncul hasil output seperti ini. Kita dapat dengan mudah memvisualisasikan pola yang hilang dalam data frame dan mendapatkan wawasan tentang seberapa banyak data yang hilang dalam setiap kolomnya. Kemudian ada data reprocessing atau nilai yang hilang, kita ketikkan kemudian kita run dan menghasilkan output yang tertera di atas ini. Kemudian kita akan mencari visualizing missing value. Kita import misigno as msno, kemudian kita run sebelah kiri. Ini digunakan untuk mengisi nilai yang hilang atau NaN dalam kolom police type dengan mode nilai yang sering muncul dari kolom tersebut. Kita akan mengisi nilai yang hilang dalam kolom collision underscore type dengan mode kolom tersebut. Ini berguna untuk mengisi nilai yang hilang dengan nilai yang paling umum atau representatif dalam kolom tersebut. Kemudian ada heading missing value. Dalam heading missing value ini kita ketikkan df collision underscore type. Ini digunakan untuk mengisi nilai yang hilang atau NaN dalam kolom property damage dengan mode nilai yang sering muncul dari kolom tersebut. Kita akan mengisi nilai yang hilang dalam kolom property underscore damage dengan mode kolom tersebut. Ini berguna untuk mengisi nilai yang hilang dengan nilai yang paling umum atau representatif dalam kolom tersebut. Kemudian kita ketik df property underscore damage. Ini jangan lupa kita run. Ini digunakan untuk mengisi nilai yang hilang NaN dalam kolom property damage dengan mode nilai yang paling sering muncul. Kita akan mengisi nilai yang hilang dalam kolom property damage dengan metode kolom tersebut. Ini berguna untuk mengisi nilai yang hilang dengan yang paling umum atau representatif dalam kolom tersebut. Kemudian kita ketikkan df police report underscore available. Ini jangan lupa kita run. Kemudian ini digunakan untuk mengisi nilai yang hilang atau NaN dalam kolom police underscore report kemudian underscore available. Dengan menggunakan metode ini, nilai yang sering paling muncul dari kolom tersebut, kita akan mengisi nilai yang hilang dalam kolom police underscore report underscore available dengan menggunakan mode kolom tersebut. Ini berguna untuk mengisi nilai yang hilang dengan nilai yang paling umum atau representatif dalam kolom tersebut. Kemudian kita ketikkan df isna.sum. Kemudian kita run dan menghasilkan hasil output seperti berikut ini. Pada tahap ini menghasilkan series yang menunjukkan jumlah nilai NaN dalam setiap kolom. Jika sebuah kolom memiliki nilai NaN, maka jumlahnya akan ditampilkan sebagai nilai yang sebesar dari 0. Dengan menggunakan perintah di bawah ini dapat mengevaluasi apakah masih ada nilai yang hilang setelah pengisian dilakukan dan pemeriksaan apakah langkah-langkah pengisian berhasil mengurangi atau menghilangkan nilai-nilai yang hilang dari data frame.
Hal ini menunjukkan bahwa ada 1000 nilai yang hilang atau NaN dalam kolom underscore C39 ini ya teman-teman. Dalam data frame DF tipe data kolom tersebut adalah INT64. Nah, kita akan mencari heat map. Kita ketikkan plt.figure, kemudian kita run, dan akan menghasilkan nilai output ya seperti yang tertera ini. Kita akan mendapatkan visualisasi heat map yang memberikan gambaran tentang hubungan antar kolom dalam data frame DF berdasarkan korelasinya ya teman-teman. Ini merupakan hasil output dari visualisasi heat map. Nah, untuk penulisan ke dalam Kaggle ketika di run itu semuanya tidak memunculkan hasil output. Seperti contoh di atas ini adalah tidak menghasilkan hasil output, dan ini adalah menghasilkan hasil output. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan menginput kode df.isna kurung buka kurung tutup .sum kurung buka kurung tutup. Kemudian kita run dan akan menghasilkan output sebagai berikut. Nah, pada tahap ini akan menghasilkan series yang menunjukkan jumlah nilai nominal dalam setiap kolom. Jika suatu kolom memiliki nilai non-nominal, maka jumlahnya akan ditampilkan sebagai nilai yang lebih besar daripada 0. Dengan menggunakan perintah di bawah ini yang telah kita inputkan tadi, dapat mengevaluasi apakah masih ada nilai yang hilang setelah pengisian dilakukan dan memeriksa apakah langkah-langkah pengisian telah berhasil mengurangi atau menghilangkan nilai-nilai yang hilang dalam data frame. Nah, dari hasil output ini menunjukkan bahwa ternyata terdapat 1000 nilai yang hilang dalam kolom underscore C39 dalam data frame df.type. Data kolom tersebut adalah INT64. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan visualisasi heatmap yang memberikan gambaran tentang hubungan antar kolom dalam data frame DF berdasarkan korelasinya. Kemudian kita akan menginputkan kode hashtag heatmap plt.figure kurung buka fixed size sama dengan kurung buka 18, spasi 12, kurung tutup, kemudian core sama dengan df.core, kurung buka, kurung tutup, kemudian sns.heatmap, kurung buka data, sama dengan core, spasi anode, sama dengan true, spasi fmt, sama dengan tanda petik tunggal, dot 2G tanda petik tunggal, spasi linwidth sama dengan 1 kurung tutup, plt.show kurung buka kurung tutup. Kemudian kita akan menginputkan kode df.nuniq kurung buka kurung tutup. Dari input ini akan menghasilkan output sebagai berikut. Nah, dapat kita lihat jumlah nilai unik dalam setiap kolom data frame DF. Hal ini dapat memberikan wawasan tentang variasi data dalam setiap kolom dan dapat membantu kita dalam memahami lebih lanjut tentang karakteristik data dalam data frame.
Nah, selanjutnya kita akan menghapus kolom yang tidak diperlukan untuk prediksi. Caranya yaitu kita akan memasukkan input data to underscore drop sama dengan tanda kurung siku, tanda petik tunggal, nomor underscore polis, tanda petik tunggal, koma, tanda petik tunggal polis, underscore bin, underscore dat, tanda petik tunggal, koma, tanda petik tunggal, polisi, underscore stat, tanda petik tunggal, koma, tanda petik tunggal, insert, underscore zip, tanda petik tunggal, koma, tanda petik tunggal, incident, underscore location, tanda petik tunggal, koma, tanda petik tunggal, incident, underscore dat, tanda petik tunggal, koma, tanda petik tunggal insiden underscore stat, tanda petik tunggal, koma, tanda petik tunggal insiden underscore city, tanda petik tunggal, koma, tanda petik tunggal insur underscore hobbies, tanda petik tunggal, koma, tanda petik tunggal auto underscore make, tanda petik tunggal, koma, tanda petik tunggal auto underscore mode, tanda petik tunggal, koma, tanda petik tunggal auto underscore year, tanda petik tunggal, koma, spasi, tanda petik tunggal underscore C 39, tanda petik tunggal, kemudian tanda kurung siku, kemudian df dot drop kurung buka to underscore drop, koma, spasi in place sama dengan true, koma, spasi exist sama dengan 1 kurung tutup. Kemudian kita run dan kita akan menginputkan kode df dot head kurung buka kurung tutup, kemudian kita run dan menghasilkan output sebagai berikut. Selanjutnya kita akan menginputkan kode untuk memeriksa multikolinearitas, yaitu dengan cara memasukkan kode plt.figure kurung buka fixed size sama dengan spasi kurung buka 18, spasi 12 kurung tutup, kemudian core sama dengan df.core kurung buka kurung tutup, kemudian max sama dengan np.true kurung buka np.once underscore like kurung buka core, koma, spasi di type, spasi sama dengan spasi buan kurung tutup, kemudian sns.heatmap kurung buka data sama dengan core, koma, spasi max sama dengan max, koma, spasi announce sama dengan true, koma, spasi fmt sama dengan kurung tanda petik tunggal dot 2g tanda petik tunggal, koma, spasi linwidth sama dengan 1 kurung tutup, kemudian plt.show kurung buka kurung tutup. Kemudian setelah kita run akan menghasilkan output sebagai berikut. Nah, dari plot di atas kita dapat melihat bahwa terdapat korelasi yang tinggi antara usia dan bulan underscore s underscore customer. Kita akan membuang kolom usia. Juga ada korelasi yang tinggi antara total underscore claim underscore amount, koma, injury underscore claim, koma, property underscore claim, vehicle underscore claim as total claim adalah jumlah dari yang lainnya. Jadi kami akan menjatuhkan kolom total claim. Nah, dengan menggunakan kode-kode di atas, kita akan mendapatkan visualisasi heatmap yang dapat menggambarkan korelasi antara kolom-kolom dalam data frame DF. Nah, ini akan berguna untuk memeriksa adanya multikolinearitas, yaitu korelasi yang tinggi antara beberapa kolom. Korelasi yang tinggi antara beberapa kolom ini dapat menunjukkan adanya redundansi informasi dan dapat mempengaruhi analisis atau prediksi yang akan dilakukan. Kemudian, selanjutnya
kita akan menginputkan kode df.drop kurung buka kolom sama dengan tanda kurung siku, tanda petik tunggal, usia tanda petik tunggal, koma spasi tanda petik tunggal, total underscore claim underscore amount tanda petik tunggal, tanda kurung siku, koma spasi in place sama dengan true, koma spasi aksi sama dengan 1 kurung tutup. Kemudian kita run. Kemudian kita juga akan memasukkan data kode yaitu df.head kurung buka kurung tutup, kemudian kita run dan akan menghasilkan kode sebagai berikut. Nah, kemudian kita juga akan memasukkan kode yaitu df.info kurung buka kurung tutup. Setelah kita run, akan menghasilkan output sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita akan memisahkan antara kolom fitur dan juga kolom target, yaitu dengan cara kita menginput kode X besar sama dengan df.drop kurung buka tanda petik tunggal fraud underscore reported tanda petik tunggal koma spasi aksi sama dengan 1 kurung tutup, kemudian y kecil sama dengan df kurung siku tanda petik tunggal fraud underscore report tanda petik tunggal kemudian kurung siku. Nah, kemudian dengan menggunakan kode ini kita akan mendapatkan data frame cat underscore df yang berisi hanya kolom-kolom kategorikal dari data frame X. Nah, hal ini berguna jika kita ingin melakukan analisis atau pemodelan yang hanya melibatkan kolom-kolom kategorikal. Selanjutnya yaitu encoding categorical column. Kita akan mengekstraksi kolom kategorikal yaitu dengan cara menginputkan kode cut underscore df sama dengan x besar dot select underscore types kurung buka include sama dengan kurung tanda siku tanda petik tunggal objek tanda petik tunggal tanda kurung siku tanda kurung tutup. Kemudian kita run dan kita juga akan memasukkan kode cut underscore df dot head kurung buka kurung tutup. Kemudian kita run dan akan menghasilkan kode sebagai berikut. Nah, dengan menggunakan kode ini, kita akan mencetak nilai unik dari setiap kolom dalam data frame PDF. Nah, ini juga akan berguna untuk memahami variasi nilai yang ada dalam kolom-kolom kategorikal dan dapat membantu pemrosesan dan pemodelan data kategorikal. Nama saya Aprilia Leni Pratiwi dengan NIM 2005520028. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Norma. Sebelum masuk ke tahap selanjutnya, yaitu masukkan inputannya dulu ke codingnya ini. Di codingnya ini yaitu hashtag mencetak nilai unik dari setiap kolom for column in cat underscore df dot column titik 2 print kurung buka f kurung tanda petik kurung kurawal call kurung kurawal tutup titik 2 garing miring n kurung kurawal cat underscore df kurung buka call kurung tutup dot unite kurung buka kurung tutup kurung kurawal garis miring n tanda petik kurung tutup. Setelah kita mengisi inputan ini ke dalam kode, habis itu kita rank. Nah,
Dengan menggunakan kode ini, kita akan mencetak nilai untuk unit dari setiap kolom dalam data frame cat_df. Ini berguna untuk memahami variasi nilai yang ada dalam kolom-kolom kategorikal dan dapat membantu dalam pemrosesan dan pemodelan data kategorikal. Setelah di-rank akan menghasilkan outputan sebagai berikut. Nah, keluarlah hasilnya. Selanjutnya itu masukkan kodenya, cat_df sama dengan pd.get_dummies cat_df, drop_first sama dengan true (tutup). Setelah kita masukkan kodenya ini, kita rank di sini ya terlebih dahulu. Dengan menggunakan kode ini, kita akan mendapatkan data frame num_df yang berisi hanya kolom-kolom numerik dari data frame X. Hal ini berguna jika ingin melakukan analisis atau pemodelan yang hanya melibatkan kolom-kolom numerik. Setelah kita rank, kita akan menghasilkan outputan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu hashtag mengekstraksi kolom numerikal num_df sama dengan x.select_divers (include sama dengan in 64 tanda petik tutup. Adapun num_df.head tutup. Dengan menggunakan kode ini, kita akan mendapatkan data frame X yang merupakan gabungan dari kerangka data numerik num_df dan kerangka data kategorikal cat_df. Ini adalah kumpulan data akhir yang dapat untuk analisis lebih lanjut atau pemodelan prediksi. Nanti menghasilkan output sebagai berikut. Yang selanjutnya menggabungkan masukkan kode terlebih dahulu. X menggabungkan kerangka data numerikal dan kategorikal untuk mendapatkan kumpulan data akhir. X sama dengan pd.concat num_df, cat_df tutup. Axis sama dengan 1 tutup. Dan x.head tutup. Dengan menggunakan kode ini, kita akan mendapatkan subplot dengan plot distribusi untuk setiap kolom dalam data frame X. Hal ini berguna untuk memvisualisasikan distribusi data dalam setiap kolom dan mendapatkan pemahaman awal tentang karakteristik data numerik. Nah, habis itu kita akan menghasilkan outputan sebagai berikut hasilnya. Next, kode selanjutnya yaitu plt.figure fixed size sama dengan tutup 25,20 tutup plot number sama dengan 1 for column in x.column (2) if plot number kurang lebih sama dengan 24.2 ax sama dengan plt.subplot plot number tutup sns.displot x call tutup.
PLTX X label kurung buka call sama dengan spasi font size spasi sama dengan spasi 15 kurung tutup. Plot number spasi ditambah sama dengan spasi 1. PLT.type underscore layet kurung buka kurung tutup. PLT.show kurung buka kurung tutup. Dengan menggunakan kode ini, kita akan mendapatkan subplot dengan plot box plot untuk setiap kolom dalam data frame X. Hal ini berguna untuk memvisualisasikan sebaran data dan mendapatkan pemahaman tentang kuartil outlier dan karakteristik data numerik secara visual, dan menghasilkan outputan sebagai berikut. Data terlihat bagus, mari kita periksa outlier. Selanjutnya, masukkan kode terlebih dahulu. PLT figur sama dengan fix size sama dengan kurung buka 20,_15 kurung tutup, plot number sama dengan 1. For call in x.column titik 2, if plot number kurang dari sama dengan spasi 24 kurung titik 2, AX sama dengan PLT.subplot kurung buka 5 spasi 5 spasi plat number kurung tutup. SNS.bookplot kurung buka X kurung kurawal call kurung kurawal kurung tutup. PLT X label kurung buka call sama dengan font size spasi sama dengan spasi 15 kurung tutup. Plot number spasi tambah sama dengan spasi 1. PLT.type underscore layet kurung buka kurung tutup. PLT.show kurung buka kurung tutup. Dengan menggunakan kode ini, kita akan mendapatkan 4 variabel, yaitu x underscore train atau fitur-fitur pelatihan, x underscore test yaitu fitur-fitur pengujian, y underscore train atau label pelatihan, dan x underscore test yaitu label pengujian. Variabel ini digunakan untuk melatih model dan melakukan evaluasi pada bagian pengujian. Selanjutnya akan menghasilkan inputan sebagai berikut. Outlier terdapat di beberapa kolom numerikal. Kita akan menskalakan kolom numerikal nanti. Selanjutnya kita akan memasukkan kode terlebih dahulu ya. Hashtag splitting data into training set and test set from current dot model underscore selection import train underscore test underscore split x underscore train, spasi x underscore test, spasi y underscore train, spasi y underscore test sama dengan train underscore test underscore split kurung buka x, spasi y, spasi test underscore size spasi sama dengan spasi 0 dot 25 kurung tutup. Akan x underscore train head kurung buka kurung tutup. Dengan menggunakan kode ini, kita akan mendapatkan data frame 6 underscore df yang berisi kolom-kolom
menarik tertentu dari data frame X underscore train dan menghasilkan outputan sebagai berikut. Selanjutnya, masukkan kode 6 underscore df sama dengan X sama dengan train kurung buka tanda petik bulan underscore as underscore customer petik koma spasi underscore polisi underscore deductible spasi petik umbrella underscore limit petik koma petik capital gain petik koma spasi petik capital loss petik koma spasi petik incident hours dot of the day petik number petik of vehicle petik involved spasi petik bodily injuries witness koma injury claim koma property dot kl aim petik vehicle dot claim kurung buka kurung tutup. Dengan menggunakan kode ini kita akan mendapatkan scale data yang berisi nilai-nilai numerik dalam data frame 6 underscore df yang telah diskalakan. Selanjutnya menskalakan nilai masukkan kodenya. Skalakan nilai numerik dalam kumpulan data from scalar dot projection import standard scalar. Scalar sama dengan standar scalar kurung buka kurung tutup. Scalar data sama dengan scalar dot fit underscore transformant kurung buka 6 underscore df kurung tutup. Dengan menggunakan kode ini, kita akan mendapatkan data frame scalar .6.df yang berisi nilai-nilai numerik yang telah terskala dengan kolom-kolom dan indeks yang sama seperti data frame 6 underscore df dan data frame x underscore train. Dan data selanjutnya yaitu select underscore 6 underscore df sama dengan pd dot data frame kurung buka data sama dengan scalet dot underscore data koma kolom sama dengan 6 underscore df dot columns koma index sama dengan x koma train index kurung tutup scalet underscore 6 underscore df dot head kurung buka kurung tutup. Dengan menggunakan kode ini, kolom-kolom yang ada dalam data frame scalar.6.df akan dihapus dari data frame x train dan menghasilkan outputan sebagai berikut hasilnya. Kode selanjutnya yaitu xtrain.drop kurung buka kolom sama dengan scalet underscore 6 underscore df dot kolom koma imply sama dengan true. Dengan menggunakan kode ini kita akan mendapatkan data frame x train yang telah diperbarui dengan kolom-kolom numerik yang telah terskala dari data frame scale underscore 6 underscore df. Selanjutnya yaitu masukkan kode x train sama dengan pd concat kurung buka kurung kurawal scalar underscore 6 underscore df koma x underscore train kurung tutup koma eksis sama dengan 1 turun tutup.
kita masukkan kode lagi, yaitu x_try.head kurung buka kurung tutup. Dengan menggunakan kode ini, kita akan mendapatkan akurasi pelatihan dan pengujian dari model DTC, DTC, serta matrik kebingungan dan laporan klasifikasi yang memberikan wawasan tentang kinerja model dalam memprediksi kelas target pada data pengujian. Menghasilkan outputan sebagai berikut. Selanjutnya model decision tree. Masukkan kode tersebut from score.tree import decision tree classifier DTC sama dengan decision tree classifier kurung buka kurung tutup DTC.fit kurung buka x_try, spasi y _try kurung tutup y_pred sama dengan DTC predict kurung buka x_test kurung tutup. Dan masukkan data ini berikut adalah hasil evaluasi model decision tree, akurasi pelatihan atau training asuransi dari model decision tree adalah 1.0, yang berarti model menghasilkan prediksi yang sempurna pada data pelatihan. Akurasi pengujian atau tes akurasi dari model decision tree adalah 0,392 yang menunjukkan bahwa model memiliki kinerja yang rendah pada data pengujian. Meskipun akurasi pelatihan model decision tree mencapai 1,0 atau 100%. Akurasi pengujian yang rendah 0,39 menunjukkan adanya overfitting pada model. Overfitting terjadi ketika model terlalu menghafal data pelatihan dan tidak dapat secara umum menggeneralisasi dengan baik pada data yang tidak dilihat sebelumnya. Gitu. Dengan menggunakan kode tersebut, kita akan melakukan penyetelan parameter hyper pada model decision tree dengan menggunakan grid chart, mencoba berbagai kombinasi parameter yang ditemukan dalam grid_param dan mencari kombinasi terbaik yang menghasilkan perform model terbaik berdasarkan validasi silang. Selanjutnya kita memasukkan kode ini, inputannya terlebih dahulu, kemudian skor kode tersebut, skor terbaik yang dicapai oleh model menggunakan parameter tersebut adalah 0,824. Skor ini merupakan hasil dari validasi silang yang dilakukan selama proses penyetelan parameter hyper. Dengan parameter terbaik ini, kita menggunakan model decision tree dengan parameter tersebut untuk melakukan prediksi atau evaluasi pada data yang belum dilihat sebelumnya. Dan menghasilkan outputan sebagai berikut. Ini. Selanjutnya kita masukkan kode inputan ini terlebih dahulu. Terlihat bahwa model decision tree dengan estimator terbaik mencapai akurasi sebesar 0,825 untuk data pelatihan dan akurasi sebesar 0,696 untuk data pengujian.
Matrik konfusi menunjukkan bahwa dari 179 data negatif N, model berhasil memprediksi dengan benar sebanyak 130 dan salah sebanyak 49. Sedangkan untuk 71 data positif Y, model berhasil memprediksi dengan benar sebanyak 44 dan salah sebanyak 27. Dalam keseluruhan, model decision tree dengan estimator terbaik telah memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan model sebelum dilakukan penyetelan parameter hyper. Namun, masih terdapat ruang yang meningkatkan performa model terutama dalam memprediksi data positif Y. Selanjutnya, masukkan kode ini. Terlihat bahwa model tersebut mencapai akurasi sebanyak 0,967 untuk data pelatihan dan akurasi sebesar 0,752 untuk data pengujian. Matrik konfusi menunjukkan bahwa dari 179 data negatif N, model berhasil memprediksi dengan benar sebanyak 153 dan salah sebanyak 26. Sedangkan 71 data positif Y, data berhasil memprediksi dengan benar sebanyak 35 dan salah sebanyak 36. Dalam keseluruhan, model random forest telah memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan model decision tree. Setelah dilakukan penyetelan parameter hyper, namun masih terdapat ruang untuk meningkatkan performa model terutama dalam memprediksi data positif Y. Selanjutnya kita memasukkan kodenya ini terlebih dahulu. Ini dan ini. Berdasarkan skor akurasi pada data pengujian, terlihat bahwa model random forest memiliki skor akurasi sebesar 0,752, sedangkan model decision tree memiliki skor akurasi sebesar 0,696. Oleh karena itu, berdasarkan skor akurasi tersebut, model random forest memiliki performa yang lebih baik dalam memprediksi data pada kasus ini. Nah, yang terakhir ini. Menghasilkan outputan sebagai berikut.